Halo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. We are from group 3. We will present about measure of variability. I am Mutrofin and my partner is Lia Udin Al-Hayat. Okay, to the next slide. Definition of variability. Variability is the fluctuation of scores around a measure of central tendency. Variabilitas adalah fluktuasi skor di sekitar ukuran tendensi sentral. Jadi, variability refers to is how dispersed or spread out the data. Values are looking at it from another point of view how wide the data distribution is when it is graphed. Jadi maksudnya itu dengan variabilitas adalah seberapa tersebar atau menyebar nilai-nilai data tersebut, atau melihat dari sudut pandang lain seberapa luas distribusi data ketika digambar. Selanjutnya, some measures of variability. Di sini ada 5 subbab. Yang pertama ada range, yang kedua ada interquartile range and semi-interquartile range. Thirdly, mean deviation. Yang keempat ada variance. Kelima ada standard deviation. Yang pertama, range. It is symbol the difference between the highest and the lowest scores in a distribution. To find it, we just subtract the lowest score from the highest score. Jadi, range ini adalah jangkauan di mana jangkauan antara skor tertinggi dengan skor terendah dalam sebuah distribusi. Nah, untuk menemukannya, kita hanya perlu mengkurangkan skor tertinggi dengan skor terendah. Seperti pada contoh, ini ada contoh sebuah distribusi dari age of students. Di sini ada nilai 13 sampai 16. 13 ini adalah umur terendah dari siswa-siswa ini, dan 16 adalah umur tertinggi dari siswa-siswa ini. Nah, untuk mencari range, kita tinggal mengurangkan nilai tertingginya tadi atau angka tertingginya. Tentunya yang highest ini 16 itu sudah dilingkari warna merah, dan yang lowest 13. Nah, hasilnya 16 dikurangi 13 adalah 3. Sudah ketemu range-nya. Next, interquartile and semi-quartile range. The interquartile range or IQR is the range of the middle half of a set of data. It is the difference between the upper quartile and the lower quartile. The semi-interquartile range is 1/2 the difference between the first and third quartiles. Nah, ini kalau kalian melihat ada garis dengan 3 bagian ini adalah contoh sebuah pembagian untuk mencari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Nah, kuartal 2 ini adalah median atau nilai tengah. Nah, kuartal 1 ini adalah median dari lower scores, lower data, atau median dari nilai terendah, nilai tengah dari nilai terendah, dan Q3 adalah median dari data teratas. Nah, untuk mencari median ada rumusnya, yakni L N/2 minus F,
kemudian dikali I, kemudian dibagi dengan frekuensi M. Nah, the median of the lower half of a set of data is lower quartile atau LQ atau Q1 tadi. Bisa kita lihat untuk mencari interquartile range dan semi interquartile. Nah, untuk rumus mencari interquartile range seperti tadi dalam pengertiannya, untuk mencari interquartile tinggal dikurangin Q3 atau quartile quartile teratas dikurangi dengan quartile terendah. Untuk semi interquartile sama dikurangi, hanya saja setelah quartile 3 minus quartile 1 itu nanti dibagi dengan 2. Nah, ini ada di pojok kanan bawah ada rumus untuk mencari quartile 1. Ada L atau jadi Q1 tadi Q1 quartile 1 sama dengan L. Ini adalah real lower limit atau batas terendah dari nilai, kemudian ditambahkan dengan 25% dari jumlah atau frekuensi yang disimbolkan dengan N atau jumlah data, kemudian dikurangi dengan frekuensi, lalu dikali dengan interval size, lalu dibagi dengan frekuensi kuartal 1. Itu untuk mencari kuartal 1. Nah, untuk kuartal 3 sama. Yang pertama langkahnya adalah kita cari dulu lower limitnya, kemudian ditambah 75% dari jumlah data yang dikurangi dengan frekuensi, lalu dikali dengan interval, lalu dibagi dengan frekuensi kuartal 3. Nah, slide selanjutnya ada contoh soal di mana 20 murid diberikan sebuah kuis bahasa Inggris dengan hasil di bawah ini. Ada sebuah data di sini, data yang masih mentah atau yang belum dikelompokkan. Nah, yang kedua, ini sudah didistribusikan sehingga lebih mudah untuk mencari nanti N-nya, frekuensinya. Kemudian langkah pertamanya adalah temukan Q1 atau menemukan Q1-nya. Q1, step pertamanya adalah kita cari 25% dari N. Nah, N-nya tadi sudah ketemu ya, jumlah datanya tadi ada 25, di situ tertulis 20. Nah, yang kedua itu adalah frekuensi kuartal 3 dari F. Yang kedua itu adalah F. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Nah, yang ketiga ini lower limitnya. Di sini sudah saya tulis langsung 13,5. Dan yang keempat adalah frekuensi kuartal 1. Sudah ditemukan 2 dan intervalnya adalah 1. Kemudian Q1-nya kita masukkan ke dalam rumusnya.
tadi L-nya, lower limitnya ketemu ya 13,5, kemudian ditambahkan dengan 25% dari jumlah data ketemu 5, kemudian dikurangi dengan frekuensinya 4, lalu dikali dengan interval 1 dibagi dengan 2. Nah, ketemu 0,5. Lalu tinggal ditambahkan saja, lowernya ditambahkan dengan 0,5 ketemu 14. Selanjutnya kita hitung yang kuartal 3-nya. Langkah pertamanya 75% dari N, kita cari N-nya tadi 20, maka ketemu 15. Nah, yang kedua frekuensinya ketemu 14, selanjutnya L, lower limitnya ketemu 21,5, dan selanjutnya frekuensi kuartal 3-nya ketemu 3 dan I-nya 1. Selanjutnya 21,5 ditambah 15 dikurangi 4. Nah, pengurangan kita kurangi dulu ya. 15 kurangi 4, 1 dikali 1 sama dengan 1, kemudian dibagi 3, hasilnya 0,3333333 dan 3. Kemudian ditambahkan jadi 21,83333, 3-nya ada 6. Nah, apa sih gunanya menghitung kuartal 1 dan kuartal 3 ini? Kita kan tadi mencari interquartal range dan juga semi quartal range. Nah, kan sudah ketemu Q1 sama Q3-nya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk mencari interquartal range dan semi interquartile range. Di sini ketemu 21,833 dikurangi 14 sama dengan 7,8333333. Kemudian yang semi interquartile range 21,833 dikurangi 14 sama dengan 7,83333, lalu dibagi dengan dibagi dengan 2 dan ketemu hasilnya 14,8333. Oke, demikian tentang interquartile range dan juga semi quartile range. Next materi akan dilanjutkan dengan teman saya Delia Udin Al-Khayat. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Delia Udin Al-Khayat and I will continue the material or explanation from Siti Mutrofin. So there is mean deviation. What is that? I will explain it sejauh yang saya paham dan sebisa mungkin ya. Mean deviation is simply the average deviation of the scores from the mean, irrespective of whether they are above or below it. Jadi mean deviasi atau deviasi rata-rata ini adalah rata-rata penyimpangan data dari rata-ratanya. Jadi sejauh mana penyimpangan data, kalau bahasa Jawanya KCE gampangane ngono lah. Sejauh mana penyimpangan rata-rata penyimpangan dari rata-rata nilai tersendiri ya. Mungkin lebih enak kalau kita kuliah offline tatap muka, saya bisa menjelaskannya di papan tulis. Ya, semoga kalian bisa memahami penjelasan saya ini dengan rumus-rumusnya. Irrespective of whether they are above or below it. Tak peduli apakah penyimpangannya ini lebih besar di atas atau di bawah dari mean-nya sendiri. To find it, first we need to find the deviation of each score from the mean. Jadi sebelumnya kita harus menentukan deviasi atau simpangan dari masing-masing skor
masing-masing skor simpangannya berapa dari rata-rata skor tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya nanti ke contohnya. Untuk menemukan deviation of each score from the mean, rumusnya X kecil. Kalau X kecil gitu berarti deviasinya, simpangannya. Itu untuk mencari X itu simpangannya, rumusnya adalah X besar. X besar ini adalah X untuk sampel, untuk nilai awal. X besar dikurangi X dan ada tanda seret itu ya di atasnya X. Itu maksudnya adalah rata-rata dari X dari skor, rata-rata dari skor. Oke, untuk lebih tepatnya kita akan ke contohnya nanti. Nah, selanjutnya setelah we get the deviation of each score from the mean, setelah mendapatkan deviasi dari masing-masing skor, deviasi setiap skor dari rata-rata atau X kecil tadi, kita harus menentukan the absolute value of the X. Jadi nilai mutlak dari X itu. Nilai mutlak berarti tidak ada min. Seperti contoh ini. Untuk menemukan rumusnya menemukan mean deviation, deviasi rata-rata, rumusnya adalah jumlah nilai mutlak dikurangi n. N ini adalah jumlah data. N adalah jumlah data. Oke, bisa dipahami ya. Rumusnya menentukan mean deviation adalah jumlah nilai mutlak dikurangi jumlah data. Jumlah nilai mutlak dari deviasi setiap skor dari rata-rata dibagi jumlah data. Nah, langsung saja ke contoh. For example, find the mean deviation of the following 5 scores. There is 40, 14, 12, 9, 17, and 8. Oke, itu datanya. Datanya ada 5 data. 14, 12, 9, 17, dan 8. Datanya ada 5 itu nilai. Sudah kita temukan X-nya 14, 12, 9, 17, 18. Nah, untuk menemukan X kecil atau deviation of each score from the mean, kita dari masing-masing nilai dari masing-masing data ini, nilai per data ini dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya, untuk mencari rata-rata kita akan menambahkan semuanya dan dibagi 5 karena datanya ada 5. 14 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 17 ditambah 8 dibagi 5. Hasilnya ada yang di samping ini 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Nah, sudah ketemu rata-ratanya. Ingat, X yang besar data. Rata-ratanya 12. Terus untuk menemukan X kecil, deviation of each score from the mean, X besar dikurangi rata-rata. Jadi 14 dikurangi 12 sama dengan 2. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. 9 dikurangi 12 min 3. 17 dikurangi 12 5. 8 dikurangi 12 adalah min 4. Nah, sudah ketemu deviation of each score from the mean. Deviasi setiap skor dari rata-ratanya. Penyimpangan setiap skor dari rata-ratanya sudah ditemukan. X kecil 2, 0, min 3,
5, dan min 4. Nah, karena rumusnya tadi adalah nilai mutlak, maka tidak boleh ada minus, angka minus. So, min 3 dan min 4 dihilangkan minnya saja, jadi tinggal 3 dan 4. Untuk nilai mutlaknya ada 2, 0, 3, 5, dan 4. Sudah kita temukan jumlah nilai mutlaknya adalah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 14. Sudah ketemu nilai mutlaknya 14. Lanjut, untuk menemukan mean deviation. Rumus mean deviation, jumlah nilai mutlak dikurangi n, jumlah data. Nilai mutlak sudah ketemu 14 kok dikurangi sih, dibagi. Rumus deviation sama dengan rumus mean deviation adalah jumlah nilai mutlak dibagi jumlah data. Kita sudah menemukan jumlah mean deviation-nya jumlah nilai mutlaknya tadi ada 14, n-nya karena jumlah datanya ada 5, jadi n sama dengan 5. 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Jadi 2,8 adalah mean deviation dari kelima skor tersebut. Bisa dipahami? Oke, kalau tidak masih kurang paham, nanti waktu offline atau bisa tatap muka akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Oke? After we know about mean deviation, there is variance and standard deviation. What is that? Instead of using the absolute value for avoiding from using negative values as well as we do in the MD or mean deviation, we can also use the squared values of all deviation. In this case, we deal with variance. Variance is S squared, which is defined as the average of the sum of square deviation around the mean. Apa sih itu variance and standard deviation? Variance dan standar deviasi. Variance dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap penyimpangan rata-ratanya. Variance adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai-nilai ratanya. Jadi gampangannya variance didapatkan dari nilai mean deviation yang dikuadratkan. Kalau standar deviation didapatkan dari akar variance. Itulah, nanti lebih tepatnya kita melihat kepada contoh yang ada setelah ini. Oke, kita menyepakati bahwa variance dilambangkan sebagai S kuadrat dan standar deviation dirumuskan dengan S. Oke, ingat, S kuadrat sama dengan variance, S sama dengan standar deviasi.
diingat itu. Untuk rumusnya sendiri, rumus dari varians adalah jumlah mean deviation kuadrat dibagi n jumlah data. Saya ulangi, rumus varians sama dengan jumlah nilai mean deviation kuadrat dibagi n atau jumlah data. Oke. Selanjutnya, rumus dari standar deviasi. Rumus standar deviasi adalah akar dari jumlah mean deviation kuadrat dibagi jumlah data. Rumus standar deviasi adalah akar dari jumlah mean deviation kuadrat dibagi n jumlah data. Oke, bisa diingat. Nah, selanjutnya lihat contoh. Ada nilai 6, 8, 2, 4, 4, 3, 7, 6. Itu datanya. Total data ada 8. Pertama-tama kita temukan example, yaitu data-data tersebut. 6, 8, 2, 4, 4, 3, 7, 6. Itu X-nya. Lalu setelah itu kita harus menemukan mean deviation-nya terlebih dahulu. Caranya seperti tadi. Jumlah nilai skornya itu dikurangi rata-rata. Jadi nilai data dikurangi rata-rata. Jadi 6 dikurangi 5 untuk menemukan rata-ratanya 6 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 40. Rata-ratanya 40 dibagi 8 sama dengan 5. Menemukan rata-rata jumlah data. Sudah itu 40 dibagi 8 sama dengan 5. Untuk menemukan mean deviation-nya 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Itu mean deviation-nya. Sedangkan rumusnya varians sendiri adalah mean deviation kuadrat. Jadi dari 1, 3, min 3, min 1, min 1, min 2, 2, 1 ini kita kuadratkan. 1 kuadrat sama dengan 1. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, 3 kali 3 sama dengan 9. Min 3 kuadrat sama dengan 9. Min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4. 2 kuadrat sama dengan 4. Dan 1 kuadrat sama dengan 1. Sudah kita temukan mean deviation kuadratnya. Dimasukkan ke dalam nilai varians. Jumlah mean deviation kuadrat dibagi jumlah data. Jadi 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 dibagi 8. Jadi kita sudah menemukan
kuadrat sama dengan 30 dibagi 8. 30 didapatkan dari mana? 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 30. 30 dikurangi 8 sama dengan 3,75. Kita sudah menemukan variannya. Variannya adalah 3,75. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya. Untuk standar deviasinya, karena kita sudah kita bahas rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah akar dari jumlah mean deviation kuadrat dibagi n atau jumlah data. Seperti yang saya jelaskan tadi rumusnya ya. Oke, kita sudah menemukan mean deviation kuadratnya, sudah ditemukan, sudah ditulis itu 199111441 itu. Jadi rumusnya standar deviasi adalah akar dari jumlah mean deviation kuadrat dibagi n. Jumlah mean deviation kuadratnya adalah 30, n-nya adalah 8. Jadi 30 dibagi 8 sama dengan 3,75. Itu yang variannya tadi kan itu 3,75. Jadi standar deviasinya adalah akar dari 3,75. Kalau kalian kesulitan menghitungnya secara manual, kalian menggunakan kalkulator saja yang ada akar-akarnya lebih mudah. Akar dari 3,75 sama dengan 1,9. Kita sudah menemukan standar deviasinya, yaitu 9. Oke, bisa kalian pahami? Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan materi kami pada pertemuan hari ini. Apabila nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan lebih lanjut untuk masalah yang mean deviation sama variance and standard deviation ini, kalian bisa menanyakan langsung ke saya. Dan untuk masalah range dan interquartile dan semi-quartile range, kalian bisa menanyakan langsung kepada Siti Mutrofin, karena saya lebih memahami yang mean deviation sama variance dan standard deviation. Cukup sekian penjelasan materi kami pada kali ini. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.